Shalom saudara sekalian yang ada di rumah, damai sejahtera buat kita semua. Pada hari ini tanggal 22 November 2020 kita masih menjalankan ibadah secara online. Kami harap Bapak Ibu sekalian semuanya lebih mengerti. Terima kasih. Juga untuk minggu depan nanti akan ada pengumumannya. Haleluya. Hari ini mari kita mau bersekutu di dalam Tuhan. Terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah mazmur. Pembacaan mazmur diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Dengan judul perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mari kita bermazmur bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saya undang untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami segenap jemaat-Mu Tuhan di Kedung Wetan Tuhan dapat melaksanakan ibadah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada jarak di antara hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di rumah kami tetap bisa mendapatkan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama-Mu kami memulai kebaktian kami pada hari ini. Amin. Kita mau sujud di altar Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Dan bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, haleluya, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
terjadi saat datang di altar. Haleluya Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, sampai segala bebanku. Sujud di altarnya, Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan kasih dan anugerah. Izinkan kami untuk sujud di altar-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk sujud di altar-Mu. Pegang tangan kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan, menyembah-Mu Tuhan Yesus, Allah yang hidup.
hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kenamaya Ramasya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami biar Engkau telah membiarkan kami Tuhan segenap akal budi-Mu Tuhan, segenap hikmat-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami mau Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk dapat datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi mengapi-apikan diri kita. Kita mau lagi datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, oh, oh, kasih baik-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yeay, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang amat sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu,
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Semua kenal jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujimu, ku selalu pujimu, kau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu sangat manis Tuhan di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mendapatkan hadirat-Mu yang sama Tuhan. Kami mendapatkan lawatan-Mu yang sama Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan, penuhi setiap roh kami Tuhan. Biar Tuhan, setiap kami yang haus akan firman-Mu Tuhan, dipenuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pengumuman yang pertama, minggu depan tanggal 29 November 2020 kita akan kembali bergereja di gereja. Jadi ibadah online jam 10 tetap dijalankan, namun jemaat sudah mulai bisa datang ke gereja dan beribadah secara langsung. Ibadah pada pukul 7 pagi akan diadakan, ibadah pada 10 pagi akan diadakan, juga ibadah youth jam 1 siang kembali diadakan, jemaat semua bisa datang ke gereja. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Kemudian kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kezia. Kemudian ibadah yang pengumuman terakhir adalah di hari Rabu, ada doa pada jam 4 sore. Kami undang hadir untuk berdoa bersama-sama, atau jika jemaat memiliki pergumulan juga bisa mengontak Bapak Gembala untuk memberikan pergumulan doa kopo-odonya agar kita semua bisa dan saling menguatkan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Yesus memberkati kita semua. Selamat, kita akan firman Tuhan.
Tuhan memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita pada hari ini. Pada hari ini tanggal 22 November tahun 2020, kita tepat melakukan ibadah masih secara online. Dan minggu depan tanggal 29 November tahun 2020 kita akan kembali mengadakan ibadah 2 kali di tempat ini, yaitu pada jam 7 pagi dan jam 10 pagi dan jam 1 siang khusus anak-anak youth. Puji nama Tuhan. Juga ini adalah menjelang bulan Desember. Berarti bulan Desember adalah erat dengan perayaan hari Natal. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada masa pandemik tahun ini, mungkin perayaan Natal kita tidak bisa semeriah tahun-tahun lalu karena ada pembatasan social distancing, physical distancing, ya. Itu yang membuat kita semua tidak bisa berkumpul bersama-sama. Nah, dengan demikian bukan berarti bahwa kita memperingati Natal kita kehilangan maknanya. Natal adalah sungguh suatu hal yang sangat penting bagi kita, bagi iman kekristenan kita, karena kita mengenang, kita merayakan, kita mengingat bahwa Allah kita yang kita sembah, yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia menebus dosa kita. Dan kita tahu bahwa perayaan Natal ini begitu penting sekali dan momen yang sangat penting bagi kita. Karena itu ketika kita merayakan Natal ini bukan pesta pora yang penting bagi kita. Namun suatu hal bagi kita adalah Kristus telah lahir bagi kita. Dia telah menebus dosa kita. Dan dia telah memberikan kepada kita suatu kehidupan yang baru. Bukan hanya untuk di dunia ini saja, tetapi juga untuk dunia yang akan datang, di mana langit baru dan bumi baru dia janjikan pada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu betapa pentingnya pengenalan kita akan Yesus Kristus ini. Karena jika kita tidak mengenal dia secara baik dan benar, maka Natal pun tidak ada artinya bagi kita. Kita akan kehilangan makna Natal yang sejati. Karena makna Natal yang sejati adalah pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus ini. Karena itu mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 ini mengatakan dengan jelas. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus itu. Allah ini adalah Allah yang transenden. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa mencari Allah dan mengenal Allah. Kecuali Allah itu yang menyatakan dirinya kepada manusia. Namun bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia? Ini adalah hal yang sangat misteri sekali. Karena yang maha kuasa, yang maha kudus, yang maha suci, dia tidak akan bisa menyatakan dirinya kepada manusia yang berdosa. Karena kekudusannya, karena kesuciannya, manusia yang rendah, manusia yang hina, manusia yang tinggal di dalam dunia dengan daging yang akan binasa, itu mereka akan mengalami kebinasaan ketika melihat kekudusan Allah. Karena itu Allah harus menyatakan dirinya kepada kita dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Karena itulah Sang Firman, yaitu Allah sendiri, dia menyatakan dirinya, yaitu dengan firman Allah, datang ke dunia, turun menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Karena itu betapa pentingnya kita mengenal Yesus Kristus ini. Ketika kita mengenal Yesus Kristus ini,
maka kita pun mengenal Allah yang Maha Kuasa itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang pengenalan kita akan Yesus Kristus, pengenalan kita akan Allah Bapa, pengenalan kita akan Roh Kudus, ini seolah-olah begitu rumit dan misteri. Tetapi saya ingin katakan bahwa kita menyembah Allah Tritunggal itu bukan suatu misteri. Itu bukan sesuatu yang rumit untuk dipahami. Tetapi itu adalah hal yang sangat sederhana sekali untuk kita pahami. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inti daripada iman Kristen, bagaimana kita mengenal Allah Bapa di sorga, adalah dengan cara kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur juga dikatakan, setiap orang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Ketika kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupan kita, maka kita pun akan menjadi serupa dengan dia. Setiap apapun yang kita sembah, setiap manusia menyembah sesuatu, maka manusia itu akan serupa dengan sesuatu itu. Nah, kita yang menyembah Tuhan Yesus Kristus, pasti kita pun akan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus ini. Ketika keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuka bagi kita. Inilah yang membuka kebenaran bagi kita, bahwa Allah Bapa di sorga, Sang Pencipta langit dan bumi, dia pun terbuka bagi kita. Karena itu mari kita mengenal Tuhan Yesus Kristus ini, karena dia adalah sentra bagi kita. Sebab kalau kita tidak mengenal dia, maka kita pun tidak bisa mengenal Allah Bapa di sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam diri Yesus Kristus, dia sebagai manusia yang lahir ke dunia ini, dia sesungguhnya adalah manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100%. Karena dalam diri Kristus, kepenuhan akan Allah ini nyata. Dan juga sebagai manusia, dia mengalami kepenuhan akan Allah ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh suatu perkataan dikatakan bahwa Yesus Kristus ini, dia adalah yang lahir dari Bapa tanpa ibu. Dia yang lahir dari ibu tanpa bapa. Apa maknanya? Yang pertama, kalau kita lihat dikatakan dia yang lahir dari Bapa tanpa ibu. Itu artinya apa? Ini berbicara tentang keilahian, tentang ketuhanan, the Godhead of Jesus Christ. Artinya apa? Bahwa inilah kepenuhan keilahian dia, ketuhanan Yesus Kristus. Karena dia lahir dari Bapa, dia adalah Sang Firman itu. Ketika Allah berkata-kata, ketika Allah berfirman, kata-kata Allah, firman Allah itulah, dialah Yesus Kristus yang menjelma, yang berinkarnasi menjadi manusia seutuhnya. Artinya Tuhan Yesus Kristus ini, dia adalah bagian daripada Allah Bapa ini. Dia adalah bagian dari Allah Bapa. Dia lahir ke dunia ini tanpa seorang ibu, karena dia berasal dari Bapa. Dan secara kemanusiaannya, Yesus lahir dari rahim Maria. Seorang ibu, dia dilahirkan dari seorang ibu, tetapi tanpa bapa. Karena Roh Kuduslah yang membuat Maria mengandung Yesus Kristus ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu betapa Natal ini sangat penting. Kita mengenal bahwa seseorang yang lahir dari bapa tanpa ibu, yang lahir dari ibu tanpa bapa, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu hal inilah yang harus kita pahami. Penyesat-penyesat akan banyak mengatakan Yesus itu adalah malaikat ciptaan. Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Itu semua adalah ajaran-ajaran yang sesat. Kita harus memahami dengan sungguh. Karena itu pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Kita melihat siapakah Yesus Kristus itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus itu tidak ada pada saat Natal. Natal memang dia lahir sebagai manusia. Dan itu adalah permulaan dia menyatakan dirinya di dunia ini. Dia lahir sebagai manusia dan dia hidup hanya 33,5 tahun. Ada di dunia ini. Nah, tetapi yang harus kita mengenal yang pertama,
Apakah sebelum Yesus lahir di dunia ini, apakah Tuhan Yesus Kristus sudah ada? Ya, dia sudah ada. Jelas sekali dia sudah ada. Bahkan sebelum dunia ada, sebelum dunia diciptakan, Yesus Kristus telah ada. Dia ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Dia ada bersama-sama dengan Roh Kudus. Di dalam kisah penciptaan, di dalam kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai ayat 27, sepanjang pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ini, ya, maka kita menemukan di sana bahwa Allah Bapa, dia menciptakan langit dan bumi ini bersama dengan Roh Kudus, bersama juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Allah berfirman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah yang menjadi sumber segala ciptaan Allah. Karena itu di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama diungkapkan dengan jelas. Pada ayat yang ketiga dikatakan demikian, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya yang pertama kita harus memahami, Tuhan Yesus Kristus sebelum dia ada di dunia ini, sebelum adanya dunia ini, dia telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Dia ada bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan dia bersama-sama dengan Allah Bapa, bersama-sama dengan Allah Roh Kudus, mereka menciptakan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita harus tahu, berarti Yesus Kristus ini, dia adalah sang pencipta itu. Bahkan di dalam perjanjian lama, apakah Yesus juga menyatakan dirinya? Ya, jelas dia menyatakan dirinya. Dalam kitab Daniel, pasal yang ke-7, ayat yang ke-13, ada suatu firman Tuhan mengatakan demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ya, nah, di dalam Daniel pasal yang ke-7, Daniel pasal yang ke-10, itu diungkapkan, ya, dikatakan ada anak manusia. Anak manusia ini siapa? Dia adalah penampakan. Dikatakan dia adalah Kristofani. Bagaimana Yesus Kristus ini telah ada pada masa Daniel itu. Ya, bahkan dikatakan dia juga menyatakan diri bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Allah Roh Kudus ketika dia berdialog dengan Abraham. Dan ini juga dinyatakan di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus Kristus sendiri pun dikatakan, ya, dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak ayat, banyak sekali ungkapan di dalam perjanjian lama yang sudah bercerita tentang penampakan Yesus Kristus ini sebelum dia lahir ke dunia. Karena itu, betapa pentingnya kita harus melihat, jangan kita memandang Yesus Kristus hanya sebatas sejarah. Apa yang nyata, apa yang lahir menjadi catatan sejarah. Seolah-olah kita mengenal Yesus Kristus hanya Yesus Kristus secara historis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Yesus Kristus dia lebih daripada historis. Sebelum dia ada menjadi manusia pada hari Natal ini yang kita rayakan, dia telah menyatakan dirinya kepada kita. Dia telah menyatakan dirinya kepada manusia. Kitab suci menyatakannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus Kristus pun ingin lahir ke dunia, menjadi manusia, sebelum lahir dia pun 600 tahun, 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, nabi-nabi telah mendapatkan pewahyuan daripada Allah dan dinyatakan dalam nubuat-nubuat dalam kitab suci tentang kelahiran Sang Mesias ini. Tidak ada yang dinubuatkan oleh apapun juga kecuali tentang Sang Mesias ini.
Kalaupun orang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah malaikat, dia adalah Mikael, itu sama sekali salah, sama sekali ya. Sebab apa? Tidak ada nubuatan apapun juga tentang malaikat-malaikat ini yang akan lahir menjadi manusia. Malaikat adalah berbeda. Dia tidak sama seperti kita. Dia tidak sama seperti manusia. Karena malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang berbeda dengan manusia. Malaikat diciptakan sebelum manusia diciptakan. Dan malaikat ini sebagian mereka memberontak kepada Allah Bapa di sorga. Dan mereka menjadi para setan dan iblis. Yang pada akhir dunia mereka akan dihukum. Mereka akan dimusnahkan sama sekali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tentang Yesus yang akan datang ke dunia ini. 600 tahun, 700 sebelumnya setelah telah dinubuatkan. Ya, bahkan kita melihat di dalam kitab Kejadian pun setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah pun telah menyatakan kepada dunia ini, kepada kita, bahwa nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, akan menghancurkan kuasa iblis yang menipunya di Taman Eden. Dan dikatakan bahwa ular itu akan menggigit tumit daripada wanita itu. Artinya ada perlawanan daripada iblis. Dan ini adalah suatu nubuatan juga bahwa Yesus Kristus akan lahir menjadi manusia sebagai keturunan daripada perempuan. Dan dialah yang meremukkan kepala ular ini. Dia yang mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa. Tetapi dia juga akan dihancurkan. Dia akan diremukkan. Dia akan menderita. Dia akan menderita sengsara karena dosa ini. Ini adalah penebusan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 dinubuatkan demikian. Tentang kelahiran Yesus Kristus ini. Maka kita akan melihat suatu kenyataan. Bahwa dia telah dinubuatkan di dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Perhatikan baik-baik. Yesus Kristus ini, dia dikatakan Bapa yang kekal. Karena apa? Karena memang nyata, dia adalah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Mereka adalah Allah Tritunggal yang kita sembah. Mereka adalah satu Allah, dikatakan Elohim Ehad. Allah itu satu, tetapi dia menyatakan diri dalam tiga pribadi. Dalam satu hakikat tiga pribadi. Kita tidak menteorikan tentang Tritunggal ini. Kita tidak menteorikan. Tetapi Alkitab, kitab suci mengungkapkan ada tiga pribadi. Yang nyata tiga pribadi ini menjadi satu. Dan dia adalah satu, tetapi dia adalah tiga. Tiga dia adalah satu. Ini bukan teori. Ini bukan mengada-ada. Tetapi memang karena kitab suci yang menyatakan. Karena itu kita hamba-hamba Tuhan, kita mengatakan hal ini nyata adanya. Kita tidak mengarang-arang. Kita tidak menciptakan suatu ajaran-ajaran. Tetapi memang kitab suci yang menyatakan demikian. Ya, nah kita melihat. Karena itu betapa pengajaran-pengajaran sesat menyesatkan kita. Bahkan ada agama-agama lain yang mengatakan ya bahwa Tuhan Yesus Kristus ini ya, Yesus Kristus ini dijadikan Allah. Dijadikan Tuhan pada tahun 325 ketika Konsili Nisia menyatakan ya bahwa Yesus manusia itu dijadikan oleh Allah. Bagaimana mungkin manusia dijadikan oleh Allah ya? Bagaimana mungkin Yesus Kristus ini kita jadikan Allah? Tidak, justru itu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena sebelum 325 dalam zaman perjanjian lama ya, ribuan tahun yang lalu sampai kedatangan Kristus pun itu pun sudah jelas bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Konsili tidak menjadikan Yesus sebagai Allah. Tetapi dengan suatu kenyataan bahwa memang Yesus Kristus itu adalah Allah. Nubuatan dinyatakan. Ya, kelahirannya dengan cara yang ajaib. Karena itu ketika dia datang ke dunia ini. Pada hari Natal kita rayakan. Maka sungguh kita merayakan. Dia adalah Allah 100%. Dan dia juga manusia 100%.
bagaimana dia menyatakan dirinya sebagai manusia, maka kita akan melihat yang pertama, ketika dia lahir ke dunia ini, dia menjadi Allah 100% dan dia menjadi manusia 100%. Kenapa? Karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Di dalam Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan tidak mengada-ada, tetapi nyata dalam semua kitab suci bahwa ada 3 pribadi, satu hakikat yang menyatakan kebenaran-kebenaran ini. Karena itu dikatakan Kristus lahir, dia lahir karena rencana Allah. Kristus lahir karena memang dia adalah Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Kristus lahir karena Roh Kudus yang bekerja dalam rahim Maria. Artinya apa? Kalau kita renungkan baik-baik, ketika dunia diciptakan, Allah Tritunggal bekerja sama menciptakan dunia ini. Ketika Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia ini, maka Allah Tritunggal pun bekerja bersama-sama. Ya, nah bahkan sampai kematian Yesus pun Allah Tritunggal bekerja bersama-sama. Bahkan kebangkitan Yesus pun Allah bekerja bersama-sama. Ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus dia bukan Tuhan karena dia tidak bisa bangkit. Oh, dengan jelas Alkitab mengatakan Allah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Yesus Kristus dia adalah kebangkitan. Ya, dia sendiri membangkitkan dirinya. Dan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 11 juga dikatakan Roh Kudus membangkitkan Yesus Kristus. Artinya apa? Allah Tritunggal ini dia membangkitkan. Ya. Nah, karena itu mari kita lihat kekristenan tidak mengada-ada, tetapi Allah Tritunggal ini dinyatakan dalam kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya dia dikandung oleh Roh Kudus, dalam kemanusiaannya dan keilahiannya Tuhan Yesus Kristus hadir di dunia ini. Ya, di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 dikatakan demikian, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, nah, dikatakan Yesus Kristus ini secara jasmania, tetapi dia penuh kealahan. Karena itulah Yesus Kristus ini disebut anak Allah. Anak Allah bukan berarti Allah beranak. Anak Allah bukan berarti status dia lebih rendah. Oh, ada Allah Bapa, Allah anak lebih rendah statusnya. Tidak. Tetapi berbicara tentang anak Allah, artinya Yesus Kristus ini, ya, artinya di dalam kemanusiaan Yesus ini dia penuh dengan keilahiannya. Maka nyata ketika Tuhan Yesus Kristus dibaptis, maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati, dan suara Bapa di sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan nyata itu di situ bahwa manusia Yesus ini dia adalah anak Allah karena dalam dia memiliki kepenuhan akan Allah. Kalau kita mengatakan suatu contoh kisah, dikatakan Sidul Anak Betawi, ada suatu film yang dibintangi oleh Rano Karno mengatakan Sidul Anak Betawi. Apakah Betawi punya anak? Maknanya adalah dalam diri Sidul memiliki kepenuhan kebetawian. Bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia berkata-kata, bagaimana dia meresponi sesuatu, itu mencerminkan kebetawiannya. Maka disebut Sidul Anak Betawi. Nah, demikian juga Yesus Kristus. Ketika dia dikatakan anak Allah, bukan berarti status dia lebih rendah daripada Allah Bapa. Tidak. Tetapi dalam kemanusiaan dia memiliki kepenuhan akan Allah. Karena nyata dalam Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, secara kemanusiaan, seluruh kepenuhan kealahan. Ya, bahkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan,
Aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Memang Yesus Kristus, dia adalah Allah 100%. Dia dengan Bapa adalah satu. Ya, nah. Yang menarik mari kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14, ya, dikatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, nah, ketika kita membaca ayat ini, dikatakan Yesus Kristus, dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Maka banyak penyesat-penyesat mengatakan, oh berarti dia adalah yang awal, ciptaan Allah yang awal, yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan terkecoh dengan bahasa seperti ini, ya. Nah, mari kalau kita teliti dari bahasa aslinya, kita teliti dari sumber Alkitab dalam bahasa-bahasa lain, maka kita akan menemukan bahwa permulaan ini mengambil kata dikatakan hearke. Hearke ini mempunyai makna yang banyak. Ya, dia bukan hanya permulaan saja, ya, tetapi dia juga mengandung suatu kata yang berarti dia sources. Dia adalah source, dia adalah sumber, ya. Dan bukan itu saja, hearke ini mempunyai makna-makna yang lain. Tetapi di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 ini, kita akan melihat sesungguhnya maksud daripada ayat ini, dikatakan dia adalah permulaan, artinya dia adalah sumber dari segala ciptaan itu. Ya, dia bukan permulaan semata-mata permulaan, berarti permulaan diciptakan, tidak. Ya, jauh sebelum ada masa permulaan, Yesus Kristus pun sudah ada. Dia ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Dia bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya, nah karena itu mari kita jangan terkecoh dengan kata permulaan. Ya, nah kalau kita melihat konteks dari firman Tuhan ini, hearke, dalam Wahyu 3 ayat 14, tentang jemaat di Laodikia, maka kita pun akan ketemu di dalam kitab Kolose, ya, bahwa makna daripada permulaan ini, hearke, dia adalah sumber dari segala ciptaan. Ya, nah, bahkan pada akhir zaman, yang sangat menarik kalau kita perhatikan demikian, pada akhir zaman, setelah semuanya selesai, maka dalam Wahyu pasal 22 ayat 13 dikatakan demikian, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus mengatakan dia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian. Kalau berbicara yang pertama dan yang terkemudian, bukan berarti dia adalah ciptaan yang pertama, ya, tetapi jauh sebelum ada masa, jauh sebelum ada waktu, dia telah ada di keabadian bersama dengan Bapa di sorga. Ya, dia telah ada. Bahkan dia ada selama-lamanya. Karena dia yang tidak berakhir. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalaupun di Alkitab banyak kata-kata seolah-olah Yesus mengatakan tentang kedatangan Tuhan. Oh, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu. Seolah-olah Yesus mengatakan derajatnya dia lebih rendah daripada Allah Bapa. Memang dia di dalam kemanusiaannya, Yesus Kristus, dia memandang dirinya lebih rendah daripada Allah Bapa. Kenapa? Dalam kemanusiaannya. Justru kalau kita melihat ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus menyatakan diri lebih rendah daripada Allah Bapa, itu bukannya Yesus lebih rendah dari Allah Bapa, tetapi itu adalah bukti bahwa dia adalah manusia 100%. Itu adalah bukti bahwa dia adalah Allah 100%. Ya, nah dikatakan dalam kerendahannya dia mengosongkan diri, ya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Sebagai manusia, dia merendahkan diri, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, kita melihat bagaimana Kristus Yesus ini sebagai manusia, dia merendahkan diri. Ya, nah karena itu kalau kita ketemu ayat-ayat demikian, bukan berarti Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa. Tidak sama sekali. Tapi justru membuktikan bahwa dia adalah manusia 100%. Di dalam Wahyu pasal 22 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus menyatakan diri
Aku adalah Alfa dan Omega. Ya, dan yang menariknya di dalam Wahyu pasal 21, ya, ayat ke-6 dikatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Wahyu 21 ayat ke-6, Allah Bapa di sorga menyatakan diri juga, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, Allah Bapa di sorga menyatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus Kristus juga menyatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berarti Yesus dengan Allah Bapa, dia adalah sama, dia adalah satu. Kitab Wahyu membuktikan itu. Ya, nah karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat terbuka sekali. Jika engkau bimbang, jika engkau ragu tentang Yesus Kristus, mari kita datang diskusi dengan kami. Kami hamba-hamba Tuhan akan sangat senang sekali kita berdiskusi tentang siapa Yesus ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kalau kita percaya tentang siapa Yesus Kristus ini, percayalah, dalam masa pandemik seperti ini, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Dia akan menolongmu. Dia akan membantumu. Dia akan menyatakan hadiratnya bagimu. Karena dia Allah yang rindu namanya dipanggil. Nama dia bukan nama siapa-siapa. Tapi nama dia adalah nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia adalah Mesias. Karena itu di dalam Roma pasal 10, ayat yang ke-9 sampai 13 saya bacakan bagi kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Karena itu berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan diselamatkan. Dalam keadaan yang kritis, dalam keadaan yang sulit pada masa pandemik ini, jangan lupa panggil nama Yesus. Di dalam keadaan kita kritis, di dalam keadaan kita yang serba sulit, panggillah nama Yesus. Jangan takut, jangan ragu. Dia tidak akan mempermalukanmu. Dia akan hadir karena dia mengasihimu, dia mencintaimu. Dia telah datang ke dunia ini, dia rela menderita, dia mati bagimu karena dia mengasihimu. 1 Korintus pasal 1 ayat 2 dikatakan, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Sangat jelas sekali kitab suci dengan gamblang menyatakan bahwa Allah Bapa di sorga yang tidak kita kenal dan tidak mampu kita datang kepadanya, tidak mampu kita memohon kepada dia, tetapi dia menyatakan dirinya kepada kita dengan dia mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan siapa dia, untuk menyatakan bagaimana dia menolong kita, untuk menyatakan bagaimana kita akan hidup dan rencana-rencana dia atas kehidupan kita, bukan pada masa kini saja, tapi sampai kepada kehidupan kekal. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin.